Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musafa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Fia Birta Alsabet, yaitu tugas dasar-dasar manajemen. Yang keempat yaitu perencanaan strategis dan pengorganisasian. Pengertian perencanaan strategis adalah proses menentukan tujuan jangka panjang sebuah organisasi dan menyusun langkah-langkah atau strategi yang akan diambil, serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya yaitu sebuah sekolah membuat perencanaan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam 5 tahun ke depan. Langkah-langkah yang direncanakan yang pertama yaitu bisa meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan tiap semester. Yang kedua, menambah fasilitas belajar seperti laboratorium komputer dan perpustakaan digital. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan lain. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, strategi yang direncanakan dalam 5 tahun ke depan bisa terlaksana dengan baik dan mulus, dan bisa meningkatkan prestasi siswa-siswi dan akreditasi sekolah. Tujuan perencanaan strategis menurut saya ada 3. Yang pertama, yaitu memberikan arah organisasi. Maksudnya adalah membantu organisasi tahu kemana tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Contohnya, dalam perencanaan strategis, pimpinan menetapkan visi, misi, dan tujuan agar semua anggota tahu arah kerja, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang seterusnya yaitu perencanaan strategis yang kedua, yaitu bisa membantu pengambilan keputusan. Artinya, memberikan informasi, data, atau analisis yang bisa digunakan agar seseorang atau organisasi bisa menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif. Contohnya, laporan keuangan membantu manajer memutuskan apakah perusahaan perlu menambah investasi atau menghemat biaya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Artinya, pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih baik dan dengan cara yang lebih hemat waktu, tenaga, dan hemat biaya. Contoh penggunaan teknologi komputer membuat pekerjaan administrasi lebih cepat dan hasilnya lebih tepat. Tahap perencanaan strategis. Tahap-tahap perencanaan strategis yaitu yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, menentukan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, merumuskan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian. Itu sama seperti yang saya terangkan yang di awal. Oke, kita lanjut pengertian pengorganisasian. Kan yang tadi itu pengertian perencanaan strategis. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Meliputi pembagian kerja, penentuan struktur, serta koordinasi antar bagian. Contoh, dalam sebuah sekolah, kepala sekolah membagi tugas kepada guru untuk mengajar, staf tata usaha untuk mengurus administrasi, dan petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan. Semua pekerjaan yang sudah dibagi oleh kepala sekolah tadi harus dilaksanakan sesuai perannya masing-masing dan saling berkoordinasi antar tugas agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar dan efisien. Yang kedua, pengorganisasian yaitu proses mengatur sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Hubungan kerja. Hubungan kerja, cara orang atau bagian saling bekerja sama.
Misalnya, guru bekerja sama dengan tata usaha di sekolah. Apa yang dimaksud tugas? Pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Contohnya, guru mengajar, bendahara mengelola keuangan. Yang seterusnya, wewenang. Apa yang dimaksud wewenang? Wewenang yaitu hak untuk memberi perintah atau mengambil keputusan. Misalnya, kepala sekolah punya wewenang mengatur jadwal guru. Fungsi pengorganisasian. Fungsi satu atau fungsi yang pertama, pembagian kerja di rumah sakit. Dokter menangani pasien, perawat membantu perawatan, dan petugas administrasi mengurus data pasien. Fungsi kedua, koordinasi antar bagian. Contoh, dokter berkoordinasi dengan apoteker agar obat yang diberikan sesuai resep. Fungsi yang ketiga, penentuan tanggung jawab. Setiap kepala ruangan bertanggung jawab atas kebersihan dan kinerja staf di bagiannya. Fungsi yang keempat, efisiensi organisasi. Karena semua sudah teratur dan bekerja sesuai tugasnya, pelayanan pasien jadi cepat dan tidak tumpang tindih. Ya, benar. Hubungan perencanaan strategis dan pengorganisasian yaitu perencanaan menentukan apa yang dilakukan, pengorganisasian menentukan siapa yang melakukan. Keduanya tersebut harus berjalan seimbang agar tujuan tercapai. Nah, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perencanaan strategis memberi arah organisasi, pengorganisasian membuat pelaksanaan strategi lebih teratur. Kombinasi keduanya adalah kunci keberhasilan organisasi yang sudah direncanakan oleh perencana, seperti kepala sekolah tadi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salahnya, mohon maaf, karena ini pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.